Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya ummu al-qauma aqra'uhum likitabillah. Wa in kanu fil qiraati sawaan fa a'maluhum bis sunnah. Wa in kanu fis sunnati sawaan fa aqdamuhum hijratan. Wa in kanu fil hijrati sawaan fa aqdamuhum silman. Au fa akbaruhum sinan. Jamaah Masjid Al-Mutaqin Kemiri Sewu rahimakumullah, alhamdulillah ndalu menika kula panjenengan saged makempal manunggal kanthi kepentingan sangat khusus, yakni kegiatan kita niati untuk memberikan semacam orientasi imam dan khotib. Jadi mboten ming khotbah tapi juga imamah. Jadi al-imamah wal khitabah. Topik kita malam ini dalam jumlah hadirin yang terbatas mudah-mudahan bisa menjadi pengkajian, bukan sekedar pengajian. Nek pengkajian itu mungkin terbatas orangnya, terbatas waktunya, terbatas materinya, tetapi kita agak dalami dan kita seriusi, bukan mengsak keplasan, bukan meng sekedar hiburan rohani, tetapi betul-betul koyo sekolah, koyo kuliah. Ada semacam target yang kita inginkan setelah ini, ada ilmu yang manjing, ya. Syukur nanti satu ayat, satu hadis bisa punya daya sentuh ke hati, punya daya gugah, punya daya rubah. Maka kita istilahkan menika orientasi, maksudnya kita bersama-sama membuat arah bersama. Orientasi itu penting sekali. Saya tadi pagi sampai siang agak sore itu ada kegiatan di Stadion Sultan Agung, Pacar, Bantul. Kemudian anak saya sedang praktek, kula sisan tilek. Wong dasare ya sangun entek. Kemudian tentang orientasi, ya. Setelah itu saya mau pulang, saya tidak kenal kota Bantul padahal kecil sekali. Begitu keluar, niku kudune kiri aku bablas, akhirnya mubeng-mubeng. Saya merasa berubah orientasi. Sing mau ning ngalor dadi ngidul, sing mau ning ngidul dadi ngalor. Padahal jalan Bantul saya tiba-tiba kok suwe rekane ming Bantul ngalor ben kena ring road. Kok suwe ora ketemu, ora ngerti pun tekan Sanden. Inilah orientasi. Saya tidak sadar bahwa saya salah orientasi, ya. Tapi betul-betul itu salah orientasi. Makanya memang orang kalau orientasinya salah, orang ngerti nek salah, ya, dan yakin saja. Bayangkan dari Bantul sing kudune tekan ring road, kula ora tekan-tekan le sadar barang tekan SMA Negeri Sanden. Waduh banget lingidul menika. Akhirnya kula balik meneh, oh iya. Kaline iki kudune ning sebelah kiri, pada saat saya mau pulang itu kalinya sebelah kanan kok ya meneng. Ini orientasi yang berubah. Ngalor dadi ngidul, ngidul dadi ngalor. Dalam soal tabligh, soal dakwah itu perlu, ya, perlu betul. Maka imam dan khotib itu kan petugas yang perlu tahu betul orientasinya umat, orientasinya agama, agar jangan salah arah. Maka dalam kesempatan yang sepintas dan sekelumit ini, saya ingin sampaikan orientasi imam khotib, ya, maksudnya membuat arah, ya, tentang bagaimana imamah, bagaimana khitobah. Disampaikan dalam pembinaan kader imam khotib pemula
Ini sudah jadi nama. Saya ketika tugas di KUA Kecamatan Moyudan sudah 2 tahun mengadakan 2 kali. Yang kita jaring itu kader, pemula. Jadi maksudnya kader itu ya bakal, pemula itu ya orang yang baru akan memulai. Jadi tidak harus nom-nom, ya. Orang-orang tua yang akan memulai juga bisa saja. Saya tawarkan model pelatihan atau pembinaan atau orientasi semacam ini kepada ormas, kepada lembaga, kepada kelurahan, kepada kecamatan, kepada masjid. Dan ini masjid yang pertama saya kira, Masjid Al-Mutakin Panjenengan ini yang pertama yang menanggapi. Penting sekali. Mungkin tidak perlu ndake-ndake. Slide saya ini ada 13. Mungkin tidak semua kita bisa baca. Kesempatannya mungkin ya tidak cukup sekali. Ya. Andai kata sekali sak keplasan juga nggak apa-apa, mbangane mboten. Ya. Maka dan ini penting sekali untuk menyiapkan kader ke depan. Jangan sampai masjid wis kadung apik dibangun dengan semangat, tapi ternyata juga repot. Kalau urusan imamah barangkali sak rupa-rupa saged, tapi soal khotib di Moyudan itu, kenapa saya munculkan ini, pernah ada laporan bahwa ada salah satu di jamaah sholat Jumat, khotibnya tidak datang, akhirnya berubah menjadi sholat luhur berjamaah di Moyudan. Kemudian saya kira juga nasibnya sama. Dan kalau ini terjadi ini kan yang mengenaskan, apalagi daerah yang lebih terpencil di kita itu. Jadi makanya kita kemudian mencoba membuat satu semacam ya panduan untuk orientasi itu. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu repot ya. Hanya sepintas-sepintas saja teori yang apabila diikuti itu, apalagi kalau anak-anak yang SMP, SMA ya, remaja, kemudian ala kadarnya diterbitkan semacam sertifikat, akhirnya nanti muncul. Kami di Moyudan itu ditarget 100, yang hadir bisa 150, padahal bayar, sing bayari takmir waktu itu. Kemudian kita ulang ya, dibiayai oleh kasih kesmas di kecamatan itu kala itu. Jadi bapak-bapak sekalian, malam ini kita dengan serba sepintas, dengan ringkas ya, kita coba akan menyampaikan orientasi tentang imamah dan khitobah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah wa in kanu fil qiraati sawaan fa'amaluhum bis sunnah. Ini saya lingkari, fa'amaluhum bis sunnah, karena di dalam redaksi ada yang fa'alamuhum. Fa'alamuhum itu ilmu, fa'amaluhum itu amal. Ternyata di dalam soal imamah itu, orang yang mengamalkan sunnah itu lebih didahulukan daripada orang yang mengetahui sunnah. Tahu sunnah tidak diamalkan, padahal imam. Nanti saya sampaikan serba sepintas. Wa in kanu fis sunnati sawaan fa aqdamuhum hijratan, wa in kanu fil hijrati sawaan fa aqdamuhum silman, atau di dalam riwayat yang lain fa akbaruhum sinan. Kewenangan mengimami nggih. Boten wonten paroben ya. Jadi di kita itu terutama Jawa sing paling diprioritaskan menjadi imam itu sing tua. Tidak salah. Orang tua menjadi imam itu menjadi ada dalilnya, tetapi itu peringkat 4. Peringkat 4. Tata urutannya adalah mengimami kaum, ya ummu al kaum, yang berwenang mengimami kaum. Kaum itu orang banyak yang mau bersama-sama sholat jamaah. Menurut Rasulullah, ya, kewenangannya itu 4. 1 didahulukan daripada 2, 2 didahulukan daripada 3, 3 didahulukan daripada 4. Kalau tidak ada semua atau mengabaikan 1, maka 2 boleh.
mengabaikan 1, 2, 3 maka 4 boleh. Yang berwenang itu 1, aqra'uhum, paling bacaan mereka akan kitabullah. Paling apa? Paling qualified, paling quantified. Qualified itu kualitas, tajwidnya, makhrajnya, lagunya, okay? Sementara quantified itu paling banyak hafalannya, karena mengimami kaum itu kan Al-Quran yang dibaca itu lebih banyak, lebih afdal. Jadi siapa yang paling punya kewenangan mengimami? Jadi imam itu bukan kok sakarepe dhewe, atau tunjukkan boleh, tapi cara menunjukinya punya kriteria. Kriteria pertama adalah aqra'uhum li kitabillah. Aqra'uhum li kitabillah seringkali dipahami sebagai orang yang bacaannya paling bagus. Bagus, apalagi bagus dalam arti suara. Tapi sesungguhnya aqra'uhum li kitabillah itu ya qualified, bagus bacaannya, dan quantified, banyak hafalannya. Terus nek ming anane kuwi, adanya cuma itu, hafalannya sedikit, ya nggak apa-apa sih. Cuman ini kan etikanya, ya. Orang yang paling punya kewenangan mengimami adalah yang paling punya kemampuan Al-Quran. Sebenarnya bukan hanya hafalan dan bacaannya bagus, tapi juga kelakuannya. Orang yang paling berkualitas dalam mengamalkan Al-Quran. Terus berarti sempurna? Enggak juga, tetap sa'anane. Wa in kanu fil qiraati sawaan, apabila dalam hal bacaan mereka itu sama, ada 3 orang, 4 orang, bahkan banyak orang, butuhnya imam 1, kualitas bacaannya dianggap sama, fa'amaluhum bis sunnah, maka yang paling berwenang adalah yang paling mengamalkan sunnah. Sunnah ngimami meniku kata, dan banyak yang ditinggalkan. Termasuk kula nek ngimami ten mriki menika, saya sempatkan mengatur barisan, istawu fala tahtalifu patahtalifa qulubukum. Kemudian saya sempat untuk mengajak supaya takbiratul ihram itu bersama. Kenapa? Karena sholat jamaah itu diawali dengan takbiratul ihram, dan kita itu takbiratul ihram itu mboten diatur bersama, rata-rata secara suara tidak bareng, secara ngangkat tangan juga tidak bareng. Ya. Jadi nek sak baris tingali meniku tangane ting telalang. Atau Allahu Akbar, jejere Allahu Akbar, jejere baru Allahu Akbar. Maka kriteria yang kedua, kalau dibutuhkan 1 padahal ada lebih, maka lihat di antara yang ada itu kemampuan bacaan Al-Quran itu dianggap sama. Maka mereka yang berwenang adalah yang paling mengamalkan sunnah, bukan yang paling mengetahui sunnah. Fa'a'maluhum dengan fa'a'lamuhum berbeda. Fa'a'lamuhum itu yang paling tahu sunnah tapi tidak diamalkan, padahal ngimami menika yo akhirnya tidak mengamalkan dan tidak diikuti oleh makmumnya. Maka sunnah itu bukan persoalan pengetahuan saja, tetapi amalia. Jika bacaan Al-Qur'annya dianggap sama, maka yang berwenang adalah yang paling mengamalkan sunnah. Kenapa? Karena imam itu diikuti, diikuti, ditiru, bukan pada saat itu saja. Simbah ngimami putune ngerti, simbah mati terus simbah kae mbiyen anggere ngimami ngene iki. Maka yo hati-hati sekali menjadi imam. Tapi bukan berarti harus sempurna, tapi perlu terus belajar. Jangan sembarangan melakukan sesuatu yang panjenengan tidak sadari, nanti malah ditiru. Arep ngimami dadak maca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qulhu kesuwen. Padahal itu tidak dituntunkan. Kalau disampaikan terus opo eleke. Wah, ini kalau qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qulhu terus tambah Al-Baqarah, nanti malah asar karo maghrib bisa sambung. Karena ada juga kadang-kadang ada imam yang membaca ayat tertentu, adzan membaca ayat tertentu.
silahkan, tetapi jangan dikeraskan yang membuat orang telinganya mendengar nanti ditiru. Fa'amaluhum bis sunnah. Apabila Qur'annya dianggap sama, sunnahnya dianggap sama, maka yang paling duluan hijrah, fa'aqdamuhum hijrotan. Jadi seorang muda bisa lebih berwenang daripada yang lebih tua kalau ternyata yang muda hijrahnya lebih dulu. Konteksnya hijratul Rasul. Nek kita tidak mengalami, tetapi zaman itu kalau ada orang yang hijrahnya lebih dulu dengan kualitas Quran dan amaliyah sunnah yang sama, maka yang hijrahnya lebih dulu itu punya kewenangan lebih. Terus kalau hijrahnya bareng, orang mungkin hijrahnya bareng. Maksudnya ya melangkahkan kaki masuk ke Mekah pasti kacek-kacek. Ini tidak begitu penting tentang hijrah, tetapi kudu ngerti. Kudu di ngerteni. Apabila hijrahnya mereka sama, maka yang paling duluan Islam. Fa'aqdamuhum silman. Yang lebih dulu Islam itu punya kewenangan lebih daripada yang Islamnya belakangan. Nah, dalam hal ini fa'akbaruhum sinan itu yang paling tua umur mereka inilah, maka orang tua lebih berwenang menjadi imam karena orang lebih tua itu Islamnya lebih dulu, kecuali orang tua itu masuk Islam belakangan dari non-Islam. Jadi kriteria imamah itu 1 Quran, 2 sunnah. Sunnah itu sunnah bukan ilmunya, tapi sunnah amaliyahnya. Kemudian yang ketiga hijrahnya. Yang keempat ya, umurnya atau Islamnya. Niki imamah sepintas. Tetapi kalau kita misalnya menjadi tradisi atau adat kebiasaan sing tuwa luwih didhisik, tidak masalah karena dia masuk juga ke nomor yang 4 ini. Apalagi kita Jawa. Syukur bagi sing tuwa menika mengkondisikan supaya sing muda tampil. Aku wis tuwa, ya gelem dadi imam, tetapi kamu yang muda ojo nganti gara-gara ono aku terus sing muda selalu tidak mau tampil. Caranya bagaimana? Perkebijaksanaan para orang tua. Saya teringat di Singojayan itu ada Mbah siapa namanya itu, hafal Al-Quran banyak, pun sepuh, Mbah Zaini. Saya suatu saat subuhan di sana seperti kadang subuhan di sini. Kalau pas saya di sana, Mbah Zaini itu dorong kulo rekane ya Mbah, panjenengan langkung sepuh, panjenengan langkung kathah apalan Al-Qur'an. Sampean wae. Sekali 2 kali kulo dijorokake, barang kulo rada mboten purun kok Pak Zaini itu ngendika apa? Aku atuh. Jadi nganggo ngapusi. Saking-sakingnya kepingin mungkin kulo anak dia pandang anak muda pengen tampil. Sehingga tidak terjadi konflik cah nom nek sing imami mbah kae jan tata bacaan Al-Qur'annya gradul ora beres misalnya, ya. Sementara sing tua tidak pernah mengkondisikan yang muda. Jadi ini imamah. Ini paruh pertama yang sepintas saja karena judulnya adalah imamah dan khitobah. Orientasi imam dan khutbah. Nah, antara imam dan khotib, imam itu panglima. Pasukan itu jamaah. Sedang khotib itu instruktur. Imam khotib yang punya hubungan dalam hal ini adalah sholat Jumat. Ya. Jadi imam itu ibaratnya panglima dan khotib itu instruktur. Tulisannya itu ada khotib atau ini, yang benar yang ini khotib itu. Kalau yang ini khotib artinya pelamar, ya pelamar pekerjaan, pelamar calon istri dan sebagainya. Kalau yang ini pelamar, kalau yang ini pengkhotbah. Ya. Khotib ialah orang yang berkhutbah. Ceramah tapi instruksional. Khutbah itu instruktif, bukan himbauan. Kula minangka khotib ngajak dumateng para jamaah sekalian, oh enggak, bukan.
khotbah itu ittaqullah haqqa tuqatih, kamu semua bertakwalah kepada Allah. Jadi kebiasaan kita itu saking aluse. Tapi sesungguhnya antara khotbah, antara tausiah, antara tabligh, antara dakwah, kalau khotbah itu instruktif. Ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya. Ittaqullah, kamu bertakwalah kepada Allah. Sudah barang tentu kita memerintahkan orang bertakwa, kita sudah harus berusaha lebih dulu takwa. Maka alangkah hebatnya kalau khotib sekaligus amir. Ya. Kalau dukuh sekaligus sok khotbah atau lurah sok khotbah, bahkan presiden pun harusnya sok khotbah. Ini kira-kira Presiden Jokowi bisa khotbah ora ya? Karena Rasulullah itu presiden dan imam khotib. Khotib ialah orang yang berkhutbah. Khotib memiliki peran yang strategis. Jadi bukan sekedar untuk ngesah ke sholat Jumat dan sebagainya, itu punya peran yang strategis di dalam apa mendidik umat, apalagi di era mayoritas manusia dalam kondisi yang dekaden. Kita itu, saya kira di kampung ini juga sama saja, ya. Di mana-mana itu orang-orang yang kurang begitu mendekat kepada pusat ibadah. Orang tidak menyadari semakin tua semakin kudu sangune oke. Semakin dekat kepada kematian itu rata-rata semakin tinggi semakin parah. Orang-orang besar itu orang-orang yang gampang sekali dekaden. Ya, orang pinter, orang besar, orang kaya, orang kuasa. Tentu saja orang yang lale ya. Khutbah itu tugas atau risalah mulia sabda Nabi. Nadharallahu mra'atan sami'a minna hadisan fa hafadhahu hatta yuballighahu ghairahu. Allah itu memperhatikan betul terhadap orang yang mendengar hadis dari kami. Apa? Perhatian betul terhadap Nabi begini, Nabi begini, Nabi begini ya. Itu Allah sangat memperhatikan. Lalu ia menjaganya, ya, menjaga menghafalnya, termasuk dalam hal ini ayat-ayat Al-Quran, karena ayat Al-Quran kan kita tahunya kan dari Nabi, hingga ia sampaikan kepada orang lain. Itulah efektivitas khutbah, itu menyampaikan tabligh, menyampaikan apa adanya syariat. Ora susah ditambahi, ora susah dikurangi, ora susah lucu-lucu. Ya. Jadi tabligh itu menyampaikan apa adanya. Kalau dakwah itu mengajak kemana? Mengajak ke jalan Allah. Kalau tausiah itu apa? Tausiah itu saling wasiat. Ya, jadi ada tabligh, ada dakwah, ada tausiah. Tapi juga para pemerhati, orang yang ingin apa ya, bertambah kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perlu juga menyadari. Nabi bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabidu ala dinihi kal qabidi alal jamari. Nanti akan datang suatu zaman para manusia yang berpegang teguh kepada agamanya, dia seperti memegang bara. Ya, sekarang sudah mulai, mungkin bukan sekarang saja, sudah selama. Orang-orang yang ingin mengamalkan agama itu ya ajarannya Rasulullah itu seperti orang memegang bara api. Yo panas, yo tahan lama, yo bisa memperoleh kemudaratan. Bukan kemudaratan dalam arti sesungguhnya dari Allah, bukan. Tapi akan ditantang oleh orang-orang yang Islam saja. Sekarang ada Islam yang harus disesuaikan dengan budaya lokal. Bahkan ngunekke
kalau Islam itu agama pendatang, harus mengadaptasi dan sebagainya. Maka para khotib itu penting, perlu. Maka kita judulkan itu orientasi. Beberapa ketentuan bagi khotib. Laki-laki jelas khutbah Jumat maksudnya, atau khutbah Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya. Jadi laki-laki. Kalau perempuan ya cukup ceramah, tausiah saja, atau dakwah atau tabligh saja. Tapi untuk khotib dan imam ya, itu bersuci dari hadas dan najis ya. Kemudian yang kedua, ketiga menutup aurat. Yang keempat berdiri jika mampu. Apabila tidak mampu boleh duduk. Ning yo karena kita itu jumlahnya banyak, kira-kira wis ora bisa ngadeg yo, berikan kesempatan yang lain saja yang masih bisa berdiri. Jangan kemudian sambil duduk kelekaran misalnya ya. Bersemangat. Jadi khutbah itu harus bersemangat. Orang klekar-klekar marai ngantuk ya. Dan faham rukun dan sunnah. Nah sekarang mungkin panjenengan upgrade ya, sudah berkali-kali khutbah menjadi imam. Alhamdulillah, tidak usah ada yang merasa wah aku kesindir. Enggak, memang ilmu itu penting sekali. Berarti aku perlu meningkatkan. Nggih. Tapi jangan kemudian menjadi mundur. Wah nek ngono aku ora masuk kriteria, ora susah. Jangan. Nek pancen anane kuwi yo udah. Makanya saya sampaikan kepada khalayak umat bahwa seandainya di masjid panjenengan imamnya itu misalnya kurang fasih, jangan disoal. Ya pancen nek anane kuwi ya kepripun malih. Tapi ada yang lebih bagus ya mestinya kenapa tidak ditampilkan gitu. Jadi pengetahuannya luas, niki ya relatif ya. Maksudnya pengetahuannya luas itu ya agar jangan berhenti. Ya, apalagi terkait syariat. Ya, syukur panjenengan di sini ada kajian rutin. Orang ketang sak keplasan, sak ayat, sak hadis ketika disampaikan, terutama oleh pihak-pihak atau para mubalik, para dai yang memang berkompeten. Yang ora kok seneng gawe-gawe ya. Karena kadang-kadang juga carut marut dakwah antarane membimbing dengan menghibur niku dadi ya. Hiburan itu bukan tidak boleh, boleh. Ya, boleh menghibur atau seni budaya itu jangan dianggap bahwa itu tidak boleh. Boleh, tetapi tentu jangan sampai seni budaya yang menyimpang, seni budaya yang menentang apalagi. Nah, tentang lantang itu suara bersemangat, khutbah hendaklah dengan suara yang keras. Ya misalnya tidak keras, kita sudah punya fasilitas pengeras suara. Al-mukabbir as-saud. Ya. Al-mukabbir itu pengeras, pembesar, as-saud itu suara. Ya. Lumayan, umpama ora sambung-bungok mon wis. Ini sudah terbantu sekali dan ini teknologis. Dari khutbah hendaklah dengan suara keras, setidaknya dapat disimak 40 hadirin. Angka 40 itu relatif ya, angka relatif maksudnya jangan sampai khutbah kok menganti wong ora krungu misalnya, padahal khutbah itu kan ngandani, nek sing dikandani ora krungu ra ya padahal ini syariat. Setidaknya dapat disimak oleh 40 hadirin. Dari Jabir bin Abdullah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jika berkhutbah kedua matanya memerah, ya. Suaranya keras dan semangatnya bangkit, layaknya panglima perang yang sedang mengingatkan bala tentaranya. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan bukan sekedar klise. Tapi jangan sampai tuntunan atau orientasi ini membuat orang terus jadi takut, jadi mau bubar malah sing mau khutbah jadi do megah. Jangan kencengan, tetapi juga jangan abai terhadap standar kriteria macam begini, apalagi yang muda-muda. Yang muda-muda itu sudah saatnya harus tampil.
Yang ngenteni sono Mbah Kai ya mungkin perlu dijadwal nggih Pak Daroji, kan ada penjadwalan, perlu kaderisasi. Kalau perlu sebenarnya juga ini kelihatannya sudah bukan remaja lagi. Kudune karena saya judulnya adalah kader pemula. Kalau perlu yang SMP, SMA tidak segera bisa dipakai nggak apa-apa. Apalagi kalau didesain sedemikian rupa dalam format yang lebih besar, misalnya pimpinan Muhammadiyah Sidorejo atau Nahdlatul Ulama kelurahan, terus nanti diterbitkan semacam sertifikat, biar itu membuat dia percaya diri. Aku punya sertifikat. Bukan semata-mata untuk nilai seperti ijazah mata pelajaran. Kami di Moyudan sudah setidaknya berarti sudah 250. Yang kita bidik itu sesungguhnya kader imam khatib pemula. Ini jebulane sing malu ku ya wong jenggoten barang. Ya, sing bahas enggak apa-apa, guys. Enggak apa-apa. Tuh. Sebisa mungkin lantang. Lantang, apalagi nek zaman Rasulullah lantang itu ya hanya suaranya saja. Sekarang sudah punya fasilitas teknologi untuk pengeras suara dan sebagainya. Rukun dan sunnah khutbah mayoritas Muslim Indonesia itu bermadhab Syafi'i, maka saya tuliskan itu berdasar madhab Syafi'i. Pertama hamdalah, di kedua khutbah. Jadi harus hamdalah. Saya pernah di Gamplong Moyudan disambati. Suatu saat ada yang khotib itu langsung koyo ceramah tanpa hamdalah dan sebagainya, koyo ceramah biasa. Terus ada yang tidak sah dan sebagainya. Inilah repotnya karena tidak mempunyai bekal orientasi. Ini maka penting. Jadi khutbah itu karena memang mendadak atau tidak persiapan atau memang hanya cadangan, kita tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus langsung ceramah biasa tanpa ada. Padahal khutbah ini syar'i, bukan sekedar sosial tetapi ritual. Ritual itu ibadah mahdhah. Pertama hamdalah. Kurang apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dapat. Ya, sudah. Kemudian sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin. Jadi singkat sekali boleh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, sudah 2 rukun. Ya, tidak angel sebenarnya. Kemudian wasiat takwa saya tandai merah itu sebenarnya bukan wasiat dalam arti kula wasiat datang bukan, tapi instruktif. Ya. Instruksi khutbah itu instruksi supaya bertakwa. Jadi instruksi amir. Maka sebaiknya pemimpin-pemimpin pemuka-pemuka itu sekaligus menjadi khatib, ya, supaya disegani. Dan kalau yang berkhutbah itu orang-orang yang punya kedudukan, mungkin terpandang, baik ilmunya, kalau perlu hartanya, ya. Nek sing khutbah ki wong cilik-cilik, wong bodoh-bodoh, wong miskin-miskin, alah dia lambel kowe. Ngomong apa misalnya. Jadi khutbah itu sesungguhnya instruksi amir, bukan sekedar himbauan. Kula minangka khatib bukan sekedar ajakan, tapi perintah. Maka seorang amir, pemerintah, amir itu pemerintah. Kalau seorang dukuh, seorang lurah sekaligus berkhutbah, apalagi menjiwai, ya, tetapi ya karena mungkin tidak diorientasikan, akhirnya ya banyak yang sebenarnya punya kan. Dan ini membangun tugas dukuh, tugas lurah, tugas presiden itu kan sebenarnya membangun. Dan bagi umat Islam ini adalah desain instruksional yang sangat bagus sekali. Sekaligus mendidik diri sendiri. Pati-pati pimpinan pemerintah saya perintahkan kepada jamaah supaya terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah, menjaga diri, hati-hati. Ya. Tentu ya dimulai dari diri sendiri, sebenarnya menguntungkan. Tapi kadang-kadang orang itu tidak sempurna. Ini yang terjadi kadang-kadang ono pemuka
ketidaksempurnaannya ketahuan terus jadi mundur li dadi imam, mundur li dadi khatib, wegah nongol agama. Ini salah. Kalau ada imam, kalau ada khatib yang kemudian kok diuji oleh Allah ada kekurangannya, kesalahannya, jangan kemudian turun, jangan. Ya kekurangan kesalahannya itu didandani, mestinya begitu. Al-Quran di salah satu khutbah walaupun satu ayat ada membacakan ayat Al-Quran, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, itu sekaligus sudah perintah takwa dan ayat Al-Quran. Jadi sudah alhamdulillahirabbil alamin, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wis ana wasiat bertakwa, wis ana maca Al-Qur'ane. Ya sesederhana itu. Itu klise di bulan-bulan ini diapalake juga boleh. Ya. Kemudian doa bagi kaum muslimin di khutbah yang kedua. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini rukun dan rukun khutbah menurut mazhab Syafi'i. Maka sapa sing kangelan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mingko ngono kisah. Abote sepiro aja nganti kok aku ora bisa. Dan khutbah itu yang paling bagus adalah yang pendek. Tapi kadang-kadang kita khutbah memanjang-manjangkan, ono pendek muni khutbah ora ono isine. Ora ono isine piye? Perintah takwa itu sudah kurang apa? Jadi di satu sisi khutbah yang singkat itu lebih afdol, di sisi yang lain sholat yang panjang juga lebih afdol. Tapi yo kita kadang terbalik, khutbah kedawan sholate singkat, bahkan sing disenengi sing sholate singkat-singkat. Tugas para khotib, para mubalek menyampaikan, mengedukasi. Nek ana wong tuwa kok urung menyadari itu ya disadarke. Mumpung durung mati. Iya. Jangan tapi juga tidak mudah ya. Guru harus dengan telaten, harus dengan seksama ya. Jadi nanti ada tentang khutbah yang singkat dan sholat yang panjang. Sunahnya mendoakan kaum muslimin dan pemimpin-pemimpin mereka untuk kebaikan. Disunahkan kita mendoakan ya. Dengan bahasa Indonesia, ya Allah, kiranya Engkau berkenan memberikan bimbingan, petunjuk, hidayah kepada para pemimpin kami, kepada guru kami, misalnya. Untuk kebaikan dunia akhirat serta agar mereka mendapatkan taufik darinya. Kemudian khatib menjadi imam. Kadang juga ada yang boleh imam sendiri, khatib sendiri. Tapi afdolnya khatib sekaligus imam. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, "Idza jaa ahadukum yaumal jum'ati wal imamu yahtubu falyarka rakaataini wal yatajawaz bihima." Apabila kalian datang pada hari Jumat, maksudnya mau melaksanakan sholat Jumat, dan imam sedang khutbah, jadi yang berkhutbah adalah imam. Jadi imam sekaligus khatib, maka hendaklah sholat 2 rakaat yang ringkas. Kalau sudah imamnya berkhutbah datang, ya tetap sholat 2 rakaatain tapi ringkas. Ya, tahiyatul masjid yang datang terlambat, imam sudah berkhutbah itu tetap sholat. Ya. Tidak apa-apa, tetapi ojo bendino, kira-kira khutbah mangkat kok wis kadung khutbah kedua misalnya. Nah, lanjutan. Sunnahnya di atas mimbar. Mimbar Rasul itu 2 atau 3 trap. Setelah Rasulullah
meninggal Abu Bakar nggak berani di trap yang paling atas. Setelah Abu Bakar meninggal Umar nggak berani di trap yang nomor 2. Nek dituruti, akhirnya sejak masa Utsman atau Ali udah tidak ada trap-trapan kayak begitu. Duduk di antara 2 khutbah, memisahkannya, ini juga sunnah. Kemudian pendek khutbah, panjang sholat ya, yang saya sampaikan tadi. Inna tula sholatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi fa'tilu as-sholata wa aksiru al-khutbah. Sungguh panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbah adalah tanda kedalaman fikihnya. Maksudnya menunjukkan wong kuwi paham. Ya. Maka panjangkanlah sholat dan pendekkanlah khutbah. Kalau yang pendekkanlah khutbah mungkin do seneng, tetapi panjangkanlah sholat mungkin do ora seneng. Nek wong saya suwe saya tuwa kudune ya aja kok ngono kuwi, kekanak-kanakan. Saya suwe saya tuwa nek ana imam kok kersa panjang, nek wong dewasa kudune matur nuwun. Jalaran apa yang dibaca oleh imam menjadi bacaan milik makmum walaupun makmumnya ora hafal. Padahal bacaan Al-Qur'an yang paling utama pada saat sholat. Lho ya nek wis kadung tuwa-tuwa aja mung golek sholat sing cepet-cepet sing pendek-pendek. Tetapi ya tetap imam itu harus bijaksana. Maksudnya bijaksana apa? Nek panjenengan badhe menghobi bacaan yang panjang, jangan nekat sebelum diedukasi. Ngundakne malah do wegah, termasuk sing tua-tua barang. Kadang-kadang orang ming bocah sing seneng sholat pendek, tilas bocah barang niku ya seneng. Taraweh sebentar lagi. Maka di kalangan tertentu ada yang tarawih anak-anak habis ngisak kae wis pokoke yo standar saja. Kemudian ada orang-orang tua yang sepakat, dan bersyukurlah kita makmum kalau imamnya membaca lebih bervariasi, orang ming qualified tapi quantified. Nek perlu jadilah itu semacam perlombaan. Tambah umurnya, tambah hafalannya Al-Quran, apalagi yang sok dadi imam. Dan orang-orang yang punya bacaan hafalan Al-Quran banyak, mbok ya aja dipek dhewe. Aja aku mono karang wong ora ketok, ora kanggo, jangan. Ya sekali tempo kalau perlu ya musyawarah. Aku tak nggo ngimami, aku duwe hafalan. Ndak apa-apa dirembuk atau ditunjuk. Kayak iki bendina hafalane kuat. Biarkan diberi kesempatan supaya hafalan itu juga maghrib, nisa, subuh terutama. Nek luhur asar mono madhok sing suwe. Sampeyan kok suwe napa? Wah, aku maca Al-Baqarah, ora ana sing krungu. Tapi kalau maghrib, nisa, subuh. Dan saya sering sampaikan di majelis di masjid ini, maghrib niku luwih singkat bangane ngisa, ngisa luwih singkat bangane subuh. Maka kalau subuh yo aja nganti kaya maghrib, karena subuh cuma 2 rakaat. Dalam berbagai kesempatan saya sampaikan sejarah pensyariatan sholat, tarikh tasrik, ada dalam satu riwayat Aisyah berkata, dulu sholat itu semua 4 kecuali maghrib karena witirnya siang 3. Dulu semua sholat itu 2 maksud saya. Dulu semua sholat itu 2 rakaat kecuali maghrib 3 karena maghrib witirnya siang. Witir siang. Aisyah berkata begitu. Dia bisa jadi meriwayatkan dari kata suaminya Rasulullah. Sepeninggal Rasulullah, Aisyah berkata kepada yang bertanya, dulu itu semuanya sholat itu 2 rakaat kecuali maghrib karena maghrib witirnya siang. Dulu itu kapan? Bisa jadi maksudnya ketika zaman Mekah sebelum hijrah. Kemudian semua sholat menjadi 4 semua kecuali maghrib karena witirnya siang dan subuh
Karena disunahkan membaca yang lebih panjang. Jadi ya logis juga. Mula panjenengan nek ngimami nek kira-kira arep panjang ya aja ning maghrib, tapi di subuh. Ning panjang kuwi sabihis itu bukan termasuk panjang. Bapak-bapak yang pernah sampai ke Mekah Madinah atau yang berencana mau ke sana haji atau umroh, ya kudu latihan. Biasa, nanti di sana bisa loh terjadi, apalagi subuh. Saya kok belum pernah sholat subuh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kok suratnya pendek. Kadang-kadang lama. Leres nggih Pak Doko. Subuh terutama. Bahkan subuh itu membaca ayat-ayat yang sajdah. Ayat-ayat yang ada ayat sajdah, yang ada sujud tilawahnya. Ya, biasanya rakaat kedua di sholat subuh. Dan kalau imam tidak memberitahukan, pokoknya ngerti-ngerti maca Quran, kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbarnya mboten ruku. Sujud di dalam sholat. Ya akhirnya terserah makmum yang tahu ikut sujud. Tapi ribuan apalagi yang di lantai 4 dorang ngerti. Allahu Akbarnya podo ruku. Termasuk saya mengalami. Tapi begitu kudune sami Allahu liman hamidah ta menika, kok dari Allahu Akbar kemudian Allahu Akbar lagi, saya langsung paham, oh ini sujud tilawah ayat sajdah. Nek ruku itu kan sami Allahu liman hamidah, tapi dari Allahu Akbar saya ruku, ternyata ada sebagian yang sujud, banyak yang ruku, tapi saya tidak sambung, spontan loh kok itu ono sing sujud. Tapi begitu imamnya Allahu Akbar dan melanjutkan bacaannya, baru kemudian saya sadar, oh ini bacaan ayat sajdah. Panjang lagi. Jadi aku pernah sholat subuh le ruku ping 3. Bukan karena masbuk, tapi karena ya nggak salah. Ya. Apakah imam perlu memberitahu? Enggak. Ya biarkan saja untuk edukasi. Kalau perlu di sini juga di Masjid Ngijon itu Mbah Busro itu kalau hari Sabtu apa itu baca al-insikok apa itu. Idza sama'un saqat wa adinat li rabbihah wa huqat wa idal ardu muddat itu ada. Kemudian kalau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wasjud waqtarib di akhir. Kalau idza sama'un saqat di tengah. Kalau di tengah begitu sujud bangun lagi dilanjutkan. Nah, kalau tidak diedukasi, kalau tidak ditablekan, kalau tidak samakan, oh ngontu kira wah ini model anyar. Iya. Termasuk di musim hujan, saya sudah sampaikan apa belum ya? Misalnya hujannya lebat maghrib terus dijamak dengan isya, atau luhur ya dijamak dengan asar. Itu sunnah. Nabi membolehkan. Nggak usah, misalnya ada yang mengamalkan jangan ditolak. Ngonek panjenengan juga menolak, apalagi malah tidak pernah mengadakan, maka sunnah menjadi punah. Ya. Sehingga kalau sedang hujan lebat dan sebagainya, misalnya ada yang tidak sepakat, ya biarkan yang tidak sepakat nggak usah ikut. Tetapi jangan menganggap bahwa itu bid'ah. Nah, sekaligus untuk edukasi bahwa itu bahkan sunnah Rasul ya, tapi penting edukasi. Nah, kembali ringkasnya khutbah dan panjangnya sholat itu penting. Ini mengorientasi supaya penjenengan yang khutbah juga khutbahnya nggak usah terlalu 15 menit atau misalnya jangan sampai 30 lah, 15 sampai 20 menit itu pun, tetapi berani nggak memanjangkan sholatnya. Tentu dalam keadaan yang tidak bijak dipanjangkan. Di Masjidil Haram Mekah itu hari-harinya kan panas, itu imam juga pada tidak panjang. Wis imamnya dewe kepanasan kok. Ya biasanya singkat, kadang kulhu pernah ya. Kulhu sholat Jumat loh. Ya karena sholat Jumat, apalagi yang tidak di full AC, yang di mataf gitu. Artinya memang tetap bijaksana. Tapi kalau subuh
Rasanya saya belum pernah mengikuti bacaan yang pendek. Ma'innatun min fikhihi. Ia menunjukkan itu adalah kedalaman fikihnya. Fikih itu paham agama. Mula panjenengan misale ana wong salat bacaannya panjang, nek panjenengan nesu grusa-grusu ki menunjukkan ketidakpahaman. Kalau memang nek sing imami kae tur nek subuh biasanya panjang, ora kuat ngadeg, panjenengan boleh kok duduk. Salat gerhana yang kemarin saya di Jalan Magelang diminta ya. Itu sebelumnya saya sampaikan edukasi dulu, ingkang boten kinten-kinten kuat panjang boten usah memaksa diri berdiri, boleh duduk. Karena nanti saya akan panjang, bacaan suratnya panjang, ping papat, ya, sujudnya lebih panjang, rukuknya lebih panjang. Jadi betul-betul maghrib niku kula wiwiti, rampung niku 3 menit ngisa. Ya. Lek kula panjangke ya nek surat ya paling ya Al-Muzammil kayak Al-Muzammil Ad-Dahr, Al-Munafikun. Ya. Tapi panjang. Sing luwih tak panjangke meneh sujude karo rukuke. Nganti kadang-kadang saking suwene rukuke ping kalih ta menika. Malah iki pertama apa kedua ya. Makanya memang harus persiapan betul. Ya. Dan membiasakan untuk sholat panjang, yang paling aman adalah sholat ketika sendirian, sholat di rumah, atau sholat sunnah, atau langkung-langkung sholat lail. Bahkan nek panjenengan kepengin panjang kok ora apal, maos ngangge niki Android niku saged disetel sing iso mlaku dhewe, panjenengan lenggah saja madhep. Sholat tanpa uzur kok duduk boleh. Rasulullah biasa sholat duduk, sholat berbaring, padahal bisa berdiri. Ning Rasulullah ngendika sholatmu ngadeg ganjarane tikel pindho bangane sing sholat duduk. Sholatmu duduk itu tikel pindho bangane sholat berbaring. Saya berkeinginan 30 juz Al-Quran saya baca di dalam sholat. Ning aku ora hafal. Ayo maca. Paling lama saya pernah Al-Baqarah 2 juz lebih sambil duduk. Ya lama karena berdiri nggak kuat, saya duduk. Tapi sholat sunnah. Dan saya niatnya bukan golek ganjaran separuh, bukan. Saya niatnya saya ingin membaca Al-Quran ini saya baca di dalam sholat. Nek 30 juz ini kurang yo berapa hari misalnya. Dan boleh sambil duduk. Tuh. Sungguh panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbah adalah tanda kedalaman fikihnya. Maka panjangkanlah sholat. Fa'atilu as-sholat wa aksiru al-khutbah. Panjang dawakno anggonmu sholat lan ringkesno pendekno anggonmu khutbah. Jadi khutbah yang pendek disukai banyak orang, tetapi sholat yang panjang kadang-kadang tidak disukai oleh banyak orang. Pentingnya edukasi. Apa meneh wong tua-tua. Nek ora kuat ngadeg suwe, lungguh boleh. Saya pas sholat gerhana itu habis rampung malah Pak Ustadz niku wau ya wonten sing mboten kuat ngadeg terus lungguh. Alhamdulillah dilalai kula wis matur sadurunge. Nek kira-kira ora matur sadurunge ora memaksa diri mah ya pingsan nanti kula malah. Pentingnya mubalik, pentingnya dai. Aja dumeh merasa syariat terus sak dia sak karepe. Ora kena kuwi ngadeg kok terus nyambi lungguh. Lho sing muni ora kena sapa? Ora kuat e. Nah, itu. Ya, khatib sekaligus imam. Nah niki kula ngiras pantes sinau bahasa Arab. Fi sholatil jum'ah adzana rajulun al-adzan al-awwal. Di dalam suatu sholat Jumat seseorang itu adzan awal. Karena di Mekah juga adzannya 2 kali. Di Madinah juga. Wa adzana akhir al-adzan asani, dan yang adzan kedua itu orang lain.
Wa khotbah khutbatai al-jum'ata rajulun, yang khutbah Jumat seseorang, wa shalla bina rajulun akhar, dan mengimami orang lain. Fama hukmu dzalik, ini pertanyaan kepada majelis fatwa. Ya cara mrikine ya pertanyaan kepada komisi fatwa MUI. Jadi al-jawab li fadilati Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Jawabnya bin Baz. Bin Baz itu muftinya Arab Saudi. Orangnya sudah meninggal. Jawabannya ini, laisa fi hadza harajun walhamdulillah. Ora popo. Alhamdulillah. Pertanyaan itu jawab gitu. Ya juzu an yatawalla al-adan al-awwal wahidun. Boleh seseorang itu membacakan adzan awal. Ya. Wasani ahor, dan adzan kedua oleh orang lain. Jadi misalnya adzannya 2 kali, pertama dan kedua ganti wong ora popo. Wal khutbata sahsun wal imamatu sahsun. Yang khutbah seseorang, yang imam seseorang yang lain. Jadi boleh, meskipun saya tadi menyampaikan imam yo sekaligus khutbah, khatib itu toh. Kullu dzalika la haraja fihi walhamdulillah. Sing semono ku yo ora apa-apa. Ini fatwa, ya. Dia mufti, orangnya mufti namanya. Lakinna al-afdal an yatawalla al-khutbata man yatawalla as-shalat. Tapi yang utama, yang afdal itu sapa sing khutbah yo kuwi sing dadi imam, sing imami. Tetap abdolnya. Abdol itu artinya lebih utama, ning umpama ora ya ora apa-apa. Ten mriki imam dengan khatib pisah napa dados menyatu ya. Misalnya untuk memberikan penghormatan kepada Mbah Rois atau yang tua kok dipasangke dadi imam ya ora masalah. Jadi jangan kemudian dumeh abdol terus muni ora oleh. Walakinna al-afdalu an yatawalla al-khutbata man yatawalla as-shalah. Wa an yatawalla as-sholata man yatawalla al-khutbah. Atau seseorang itu mengimami sholat yang dia sekaligus khutbah. Idza tayassara dzalik, apabila mudah. Ya, apabila hal itu mudah. Fal abdalu an yakuna al imamu huwa al khatib. Tapi tetap yo abdole sing dadi imamku yo sing dadi tukang sing khutbah. Kama kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'u ar-rasyidina, sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi dan khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lakinna lau khotoba insanun wa shola akhor falah roja. Tetapi seandainya yang khutbah itu seseorang, kemudian yang mengimami itu orang lain, yo rapopo. Jawabannya mufti atau orang yang ahli ilmu yang menjadi tukang memberi fatwa. Ya, terima kasih, ini cukup ya. Kemudian nah inilah. Jadi mauidhah hasanah itu ceramah agama, khutbah itu instruksional, sifat dasarnya adalah amir, perintah amir. Maka harus tegas dan komandemen, kepemimpinan. Kamu semua bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berani dan menang kayak begitu memang pemimpin-pemimpin pemerintahan. Pak Duko. Nanti kalau Pak Duko mempraktekkan ngono ya rakyatnya juga hanya. Iya. Apalagi kalau misalnya Pak Dukunya orang sembodo misalnya. Tapi lumayan, tidak harus sempurna. Ya, saudara saya Dukuh di suatu kalangan di sana wis Dukuh sekaligus takmir sekaligus imam khotib, kemudian ada kejeglong masalah sedikit, baru kemudian orang gelem ngimami, orang gelem khutbah. Enggak begitu, jangan sampai kemudian khotibnya yang dikorbankan, imamnya yang dikorbankan. Yo yang lain juga harus bijaksana. Sing jenenge wong ki mbok yo pintere kaya ngopo, alime kaya ngopo, kejeglong iki kudu ditulungi, aja malah diulah-ulah dituding-tuding.
Kepara wong elek banyak, oh, tukang khotbah kok ngono kuwi. Aku mono ora tukang khotbah kena. Wah, ya enggak bisa begitu. Enggak bisa. Tabligh itu penyampaian apa adanya darinya. Sampaikan apa adanya, ora lucu ora apa-apa ya. Jadi kayak tukang dakwah yang sekarang beredar itu, kalau dari sisi penyampaian apa adanya namanya tabligh. Tabligh itu penyampaian apa adanya berupa syariat yang merupakan tugas risalah di dalam masjid. Jadi tabligh itu di dalam masjid. Jika kondusif maka ya jadilah taklim. Taklim itu penguatan ilmu. Transfer ilmu sebagai nur, sebagai cahaya atas amal, agar amal kita itu diterangi oleh ilmu. Ya. Sementara dakwah itu ajakan kemana? Ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan mediasi kreasi. Nah ini Pak Dukuh kita itu kan kreatif. Yang sampean panjenengan diniati dakwah. Ya, memang intensitasnya bukan, penekannya bukan di tabligh, tapi karena beliau itu ya penyanyi, ya pendongeng. Nggak apa-apa Pak Dukuh. Apa meneh sangune yo. Nggih. Nyun sewu Pak Dukuh niki sekedar komentar ya. Jadi yang disampaikan dengan kreasi, dengan budaya seni itu bukan tabligh tapi dakwah. Ngajak, ayo podo sholat. Walaupun saya itu kalau sedang mantenan, biduan iki le menor kok ngono. Le nyanyi yo ngene Pak Dukuh. Aja do sembrono dawuhe agama. Aku kowe kuwi sing sembrono kuwi. Nggih. Iya. Wis le dandan kok ngono, belahan dadane ketok niku ora sembrono to, ganggu. Itu apa, menggoda naib barang niku dikira naib ora tergoda apa? Apa meneh sing dudu naib Pak Dukuh. Hati-hati Pak Dukuh. Mulanya biasa saja, akhirnya kadang-kadang nek biasa juga. Iya. Aja do sembrono dawuhe agama. Kowe kuwi sing sembrono kuwi ganggu aku dadi mripat ora tak delok kowe maneman. Ya kan masih muda Pak Dardi. Salat wengi lakonono. Kan? Ini Pak Dukuh nyanyi kok ngono, saya yakin Pak Dukuh biasa. Ah ini sing do menor-menor kae. Kula takon jejer kula, Mas, pendamping kula, Mas. Kowe percaya ora kira-kira kae mau bengi salat wengi? Ah mboten. Artinya apa? Dakwah itu boleh dengan kreasi seni budaya. Cuman kalau terjadi benturan, ojo nganti agama syariat sing dikalahke. Nah, ini yang periode kekinian itu banyak loh. Katanya Islam itu agama pendatang, harus mengadaptasi, menyesuaikan dengan budaya lokal. Parah dan payah. Dan itu yo dakwah ya dakwah, ajakan ke jalan Allah ya, dengan mediasi, alat-alat media kreasi di luar masjid. Kalau yang di dalam masjid tabligh, sampaikan apa adanya. Tapi yang di luar masjid ajak, ayo. Jadi gampangannya ini ora kudu persis letterlek nih. Jadi khutbah itu instruksi amir, tabligh itu menyampaikan apa adanya, dakwah itu ajak-ajak, ngundang, ayo ning masjid. Ayo jodoh sembrono dawuhe agama. Ning ya tentu sing ngomong ming kaya beo. Ya aja do sembrono dawuhe agama, manuk beo wae iso dilatih. Kalau berani menyampaikan aja do sembrono dawuhe agama, ya aja ndhisikke wong liya sementara diri ini terbakar. Nek arep nyanyike salat wengi lakonono, nek mau bengi ora salat wengi ya aja nyanyi kuwi. Misalnya ya, dakwah. Targetnya dakwah itu cinta Quran, apalagi untuk anak-anak. Pak Dukuh kelihatannya pendongeng juga ya Pak Dukuh ya. Bangkitkan supaya ketika panjenengan nanti meninggal, anak-anak yang panjenengan bangkitkan itu menjadi jariyah.
supaya mendekat ke masjid jangan menjauh. Wis omahe perak ora tau ning masjid misalnya. Kalau memang ada ya dakwah penting. Dakwah ki ora kudu wong gedhe sak rupa-rupa, panjenengan ngerti tanggane apa meneh dulure. Ya misalnya ayo awake dhewe wis padha tuwa, ayo do merak ning masjid ayo. Perkara ora gelem dudu urusan panjenengan, ning panjenengan urung tau ngejak mengke iso disalahake. Lah ngejak ya ora kudu nyeneni, ora kudu nyelek-elek, ora kudu ya pripun carane. Apalagi kalau panjenengan punya kedekatan. Mbuh. Koncone cilik zaman biyen, kadang-kadang juga ada yang cilik biyen ki pedel ngibadah barang tua dadi sapa ngerti gara-gara panjenengan ngemutake ngelingake ngajak dadi lan mangkate kan? Itu penting. Itu aja supaya cinta Quran. Cinta Quran ki misalnya orang iso maca Quran ngrungokke atau mau belajar walaupun sudah terlanjur tua dekat masjid atau gemar sedekah. Jadi intinya dakwah itu mengajak kepada jalan Allah. Targetnya ya telu kuwi. Cinta Quran. Kenapa? Karena Quran itu kalamullah. Ke masjid. Masjid itu maksudnya untuk sholat itu munajatullah. Kemudian gemar sedekah. Sedekah itu sabilillah. Dalan kebenaran yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi urip ki pengeluaran itu mung loro, sedekah karo dudu sedekah. Panjenengan apalagi para bapak yang menanggung istri anak, nek mlebune namanya rezeki, nggih. Metune ki mung werna loro. Antara sedekah karo dudu sedekah. Ya. Sedekah dudu sedekah itu jenengane infak. Sing manjing jenengane rezeki, sing metu jenengane infak. Infak kuwi ora kabeh di jalan yang baik. Infak di jalan baik, benar dan di jalan Allah namanya sedekah, tapi juga ada infak di jalan yang kleru jenengane ya infak ning dudu sedekah. Tapi kita kalau bilang infak seolah-olah semua di jalan Allah, enggak. Orang-orang kafir itu juga berinfak untuk menghalangi orang beriman. Dalam Al-Quran surat apa saya lupa. Walladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasudduna an sabilillah. Orang-orang kafir itu juga menginfakkan hartanya untuk menghalangi jalan Allah. Jadi sing panjenengan selama ini sebut infak itu sesungguhnya sedekah. Infak di jalan Allah. Tetapi panjenengan membelanjakan rezeki panjenengan di jalan yang bertentangan dengan kebaikan jalan Allah, itu namanya infak fi sabili ghairillah, atau infak fi sabili taghut, atau infak fi sabili setan. Nggih. Sing hobi cliwe, sing seneng mecingi rondo-rondo ayu, ben gelem diselingkuhi misalnya, itu infak juga. Infak fi sabili setan. Lho, yu nyo tak kei duit ning kowe gelem ya. Ku yo infak atau yu kowe tak infaki yo. Misalnya. Tahu misal boleh nyun pangapunten kula tak wanekke matur. Panjenengan yang memberikan 1.000 2.000 kangge ibu nggo tuku bayem kanggo niku infak fisabilillah. Panjenengan tuku mbako, tuku udud menika infak fisabilillah. Ghairillah. Nyun sewu mbok pilih ono perokok-perokok dan itu ya jelas membeli rokok itu infak. Infak fi sabili ghairillah. Infak di jalan bukan jalan Allah. Jadi itu transfer ilmu itu efektif apabila konsumtif dan umat telah siap. Ya. Jadi kalau mau taklim, kulolan panjenengan apalagi yang mingguan pagi itu kondusif kan. Ini wis kondusif lah ya. Apalagi panjenengan yo ketoke yo memilih ora sak-sake sing dikersake leres nggih. Maksudnya biar gampangane lah matur Ustaz kula nyuwun panjenengan nuduhake dalan, panjenengan nasihati kita, panjenengan paring tausiah niku maksudnya kan itu. Ya. Meskipun tentu saja saya yakin belum bisa 100%. Ya.
Tapi seandainya panjenengan bersemangat, panjenengan ora kudu mulang. Melu ngajak-ajak mbuh adine, mbuh kakangane, mbuh tanggane, ayo do mangkat. Paling ora yo nggo nasihat ben awake dhewe iki umur tambah tua iki yo tambah siap. Ya, itu juga bukan harus oleh dai mubalek, panjenengan pun bisa. Transfer ilmu itu efektif apabila telah siap. Ya. Pendalaman pengkajian ya basis amal idealnya didakwahkan dengan penuh kesabaran. Tausiah adalah saling wasiat. Jadi nek panjenengan menuju tausiah ingkang badhe dipun paringaken, tausiah itu artinya saling wasiat. Wasiat itu pesan kebaikan yang terkait dengan kematian yang disampaikan kepada orang yang dianggap sudah kerabat. Misale rada jero rada nyinggung ya ora perlu tersinggung. Inilah tausiah. Nek sing wis akrab bareng ora perlu kowe kok nyinggung aku. Nek tausiah ki pancen kudu nyinggung ning bab becik apalagi menyangkut kematian. Al mautu wa'idhah, sing jenengane mati kuwi nasihat. Langkung-langkung para sepuh senajan ora kudu mati kuwi sing sepuh iki. Kadang-kadang sing sepuh ya saking le bergas waras sehat malah lincah, sing nom penyakitan yo kathah do mati. Tausiah adalah wasiat di antara sesama warga, nasihat kepada yang dianggap kerabat, sehingga misalnya sensitif menyentuh atau menyinggung pun nggak apa-apa. Privasi sebenarnya nggak apa-apa karena dianggap kalangan intern. Bahkan sesungguhnya kita itu sesungguhnya butuh nasihat. Bahkan agama ki isine sebenarnya nasihat. Rukun Islam ku syahadat niku nasihati supaya awake dhewe iman marang Allah. Ya. Salat niku yo nasihat supaya awake dhewe madhep, mantep lan sambat sebut karo kuwasa. Ya, puasa juga nasihat agar kita itu mengendalikan diri. Zakat juga nasihat supaya kita itu berbagi, aja diwel kabeh. Kamu zakat itu sebenarnya tidak mungkin sebagian besar. Wong zakat niku infak atau sodakoh yang wajib. Ya. Sodakoh itu tidak semuanya wajib. Ada sodakoh sunnah. Ya, ada sodakoh wajib. Zakat itu sodakoh wajib bagi muzaki, orang yang, dan tidak mungkin kon zakat ke sebagian besar 40 juta misalnya. Orang mungkin kon 39 disodoh ke panjenengan cukup ngopeni sing 1 juta, enggak. Malah 1 juta 1/40 kadarnya. Tuh. Hikmah itu kebijaksanaan, hukum-hukum pengetahuan yang mendalam atau solusi yang kuncinya perenungan. Kata kunci bagi orang dewasa itu merenung, memikir, orang yang sae, tapi perenungan, apa-apa direnungke, ya, sehingga nanti berakhlak al-mahmudah. Ceramah itu tuturan lisan, ceramah bahasa kita lah ya. Tata tutur lisan, upaya untuk menerangkan supaya sesuatu itu menjadi lebih jelas. Tabligh, taklim, dakwah, tausiah. Tabligh itu penyampaian apa adanya. Mubaligh menika orang yang bertabligh. Taklim itu penguatan ilmu. Awake dhewe kadang-kadang itu yang kuat amalnya, ilmunya tidak. Maka taklim itu disusulkan supaya apa yang kita amalkan itu kita tahu ilmunya. Dakwah itu ajak-ajak, tausiah itu ya tadi seperti yang saya sampaikan. Nah, kadang-kadang juga dalam soal agama itu ada perdebatan. Qala ya, Al-Haytham bin Jamil qultu li Malikin Ibnu Anas ar-rajulu yakunu aliman bis sunnah ayujadilu anha qala la walakin yuhbiru bis sunnah fa in kubilat minhu wa illa saktun. Al-Haytham ini ulama besar lah, mungkin tabiin ya kalau tidak salah. Aku bertanya kepada Imam Malik bin Anas, seseorang yang alim terhadap sunnah, bolehkah ia berdebat tentang sunnah? Jawabnya tidak.
Senajan panjenengan preso ilmune, ngerti sunah ini kira-kira ono perbedaan oleh ora didebatke, ora. Ndak, jangan berdebat. Jawabnya jangan. Tapi sampaikanlah saja. As-sunnah itu nek panjenengan preso, sampaikan saja sudah. Apabila diterima yo diharap, umpama ora diterima yo wis meneng. Gampangane panjenengan kepingin menyampaikan agama, umpama disampaikan ditampa dipahami ya syukur, umpama ditolak ya syukur. Ngoten niku mawon padha-padha. Dadi ora susah dadak nganggo debatan. Ya. Imam menghadap makmum. Iya. Pun iki mboten terkait lah. Mudah-mudahan yang kita sampaikan dengan serba sakeplasan sepintas ini ada manfaatnya. Paling boten nggih mengorientasikan kita tentang imamah dan khitobah. Bagaimana imam standare. Tapi jangan membuat kita kesulitan atau bermasalah. Jangan. Kalau sudah berjalan, misalnya umumnya yang jadi imam yang tua-tua, ya setidaknya kita jangan tidak tahu kriterianya menurut Rasulullah. Orang kok kemudian langsung sikati kabeh niku ya jangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.